kemarin lawyer saya itu jatuh sakit pas lagi di tengah-tengah penyidikan, jadi terpaksa di stop, nanti dilanjutkan lagi gitu. Jadi ini saya bukan dalam hal yang dilaporkan, tapi yang saya yang melaporkan. Mas Kirsa mungkin menanggapi kasus yang sedang beredar ini seperti apa sih kelanjutannya? Nah, namanya orang hidup ya Pak ya. Saya sih bukan bilang itu kasus ya, ujian kehidupan gitu loh. Arti kata mungkin ada sikap saya yang kurang berkenan di hadapan Allah gitu. Jadi mungkin ini dikasih teguran, dikasih ujian, dikasih cobaan. Bagaimana saya menyikapinya dengan bijak gitu, untuk tidak menyalahkan siapapun. Kembali lagi kepada diri saya, ya mungkin memang saya yang kurang teliti, kurang bijak, ya kekurangannya ada di saya lah. Tapi saya berusaha untuk menyelesaikan itu dengan baik, gitu, dengan dewasa, gitu. Saya tidak lari dan saya tidak seperti yang dituduhkan. Gitu. Makanya saya ya harus menghadapi ini semua dengan bijak. Mas, takut nggak sih Mas ketika memang di tengah pemberitaan ini terus akhirnya korban, takut nggak sih nanti ada asumsi dari mereka bahwasanya wah sekarang udah ini kita kasus yang kemarin malah korban lagi, jangan-jangan maaf gitu ya uangnya dipakai buat korban gitu atau seperti apa? Saya kan tidak saya tidak nyolong duit orang, saya tidak nilep duit orang, saya tidak menggelapkan duit orang, itu kan fitnah, pencemaran nama baik terhadap saya gitu. Itu yang perlu diluruskan gitu. Saya kan tadi udah bilang, saya korban ini emang apa ya istilahnya nyicil dari tahun lalu gitu, seperak, 2 perak, 3 perak. Saya niatnya beli kambing aja tadinya, yang penting gue korban deh tahun ini gitu loh. Kambing sih berapa paling harganya ya Pak ya? Nah itu kan bayangin setahun gue cuma dapat 2 juta 3 juta kan berapa tuh gue kumpul-kumpulinnya kan gitu ibaratnya. Cuma kan karena ketemu Pak Solihin akhirnya udah nyumbang sapi aja, kita korban sapi gitu. Akhirnya ya udah saya niatin untuk korban sapi bersama Pak Solihin. Tapi ya orang kalau mau apa ya namanya orang julid, orang nyinyir itu pasti kan ada aja gitu kan. Walaupun kita apa ya berbuat benar pun juga di mata mereka tetap salah gitu. Kita maju terus pantang mundur aja. Yang penting kan niatnya, yang penting Allah yang tahu gimana niat kita, ya kan? Pas Solihin sebagai kerabat dari Mas Krista, mungkin seperti apa nih kan ada pemberitaan ini juga dan akhirnya mau ajak kurban bareng gitu, berdua sama-sama gitu. Ada gimana sih maksudnya maaf gitu ada rasa khawatir atau dengan pemberitaan ini apa karena kerabat ya biar inilah buat bantu cooling down nih jadi biar nggak banyak pikiran juga Mas Krista itu seperti apa sih Pak? Enggak, memang sih terkait masalah ya pemberitaan di media terkait dengan itu maksudnya saya juga mau komen ya untuk hal-hal itu. Yang jelas saya ngajak beliau ini kan untuk berkolaborasi aja bersama-sama berkorban bersama warga Kampung Rawa Panjang. Alhamdulillah tadi warga itu antusias ketika beliau datang sama saya, banyak ya berfoto-foto lah gitu. Kita bisa menghibur juga warga itu kedatangannya Mas Krisna. Tapi terkait masalah isu itu saya tidak bisa banyak berbicara karena itu privasi Mas Krisna. Yang penting saya sebagai sahabat memberikan motivasi hal-hal yang baik lah. Nah, karena memang beliau kan public figure, mungkin ada persoalan kecil dipublish agar bisa menaikkan rating tersebut. Nah, tapi kita harus punya positive thinking kepada manusia itu antar sesama. Yang jelas hal-hal itu kita tidak bisa mengomentari terkait urusan dengan Mas Krisna sendiri. Saya yakinlah ini cobaan, ujian, semua sudah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya mungkin. Terakhir Mas Krisna, ya. Mungkin akankah diselesaikan secara hukum atau mau
apa secara kekeluargaan seperti apa gitu? Ya saya sih pengennya secara kekeluargaan lah ya, gitu kan biar bagaimanapun kan saudari TM itu ya teman saya, gitu loh. Arti kata janganlah seperti ini gitu. Sebetulnya sih kalau tidak dimulai oleh beliaunya duluan gitu yang bermain-main dengan hukum, saya juga nggak akan, saya tidak akan apa istilahnya melakukan hal yang sama dengan dia gitu. Saya terpaksa melaporkan saudari TM ini karena saya harus membela diri saya sendiri bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar gitu. Jadi ya sudah, kalau dia sudah ranahnya hukum, kita juga harus ya kan harus biar sejajar ya, hukum bukan dibalas dengan hukum ya, arti kata ia disejajarkan dengan hukumnya gitu. Jadi biar masalahnya diselesaikan secara hukum. Tapi ya kalau ternyata perkembangannya kita bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan, kenapa tidak gitu loh. Kan biar bagaimanapun saya sama saudari TM ini teman baik gitu, teman baik gitu. Jadi mungkin ada misunderstanding di balik itu semua ya kan. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik dan tidak perlu berlarut-larut. Mas, tadi kemarin sempat ada panggilan dan pemeriksaan di Polda, itu perkembangannya seperti apa? Itu saya dipanggil atas laporan saya. Bukan saya yang dilaporkan, tapi saya melaporkan saudari TM ini karena melakukan pencemaran nama baik terhadap saya. Ya saya memberikan keterangan gitu kepada penyidik bahwa apa yang dituduhkan kepada saya dari saudari TM ini tidak benar. Saya ceritakan kronologinya tuh seperti ini, A, B, C sampai Z. Gitu. Ya baru sebatas itu gitu. Jadi dan karena kemarin lawyer saya itu jatuh sakit pas lagi di tengah-tengah penyidikan, jadi terpaksa di stop, nanti dilanjutkan lagi gitu. Jadi ini saya bukan dalam hal yang dilaporkan, tapi yang saya yang melaporkan gitu. Jadi saya memberikan keterangan gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Berarti untuk panggilan selanjutnya belum ada info? Sebetulnya sudah kemarin, cuman lawyernya masih sakit, saya juga kebetulan nggak bisa, kita reschedule. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.